Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang, bursa Menteri Kabinet Prabowo makin riuh terdengar. Hari ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa nomenklatur Kementerian Prabowo Gibran akan diketahui Jumat besok. Dengan koalisi yang besar, Kabinet Prabowo Gibran harus adil membagi jatah bagi para pendukungnya. Lalu siapa saja Menteri Pinangan Prabowo dan apakah Kabinet Gemuk Prabowo adalah kabinet yang ideal? Kami akan membahasnya bersama dengan analis politik Ray Rangkuti yang sudah hadir di studio. Bang Ray, terima kasih sudah hadir. Dan nanti akan bergabung bersama kita pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto yang nampaknya sekarang sudah bergabung. Mas Gun Gun, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih Mas sudah kembali bergabung di NTV Prime. Bang Ray, Mas Gun Gun, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu atau kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Sepuluh hari jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, beredar bocoran nama-nama menteri yang akan masuk dalam Kabinet Prabowo. Kabinet yang mengusung prinsip Zakon Kabinet ini dikabarkan akan diisi oleh 44 menteri. Secara angka, jumlahnya jauh lebih besar dari Kabinet Jokowi. Sejumlah wajah lama tampak menghiasi kabinet yang digodok oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu. Ada pula wajah-wajah baru dari kader partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Yang menarik, kader PDI Perjuangan juga masuk dalam bursa menteri. Apakah ini jalan Prabowo untuk merangkul PDIP? Gemuknya kabinet Prabowo, apakah susunan yang ideal atau sekedar bagi-bagi jatah? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Baik, saya ingin menanyakan kepada kedua narasum kita, tapi sebelum itu saya ingin tampilkan dulu ini ada nama-nama yang kemudian beredar di media sosial soal figur-figur yang disebut akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran nanti. Paling tidak ada beberapa nama yang familiar ya, ada juga yang kemudian sekarang menjabat sebagai menteri, yang nama-nama ini masuk di dalam bursa menteri Kabinet Prabowo. Ini adalah bocoran, belum terkonfirmasi apakah ini benar ataukah tidak, ini tentu masih perlu kita konfirmasi lebih lanjut lagi. Oke, nama-nama itu, tapi saya ingin mulai dulu seperti ini Bang Ray. Apa ekspektasi Bang Ray ketika melihat nama-nama ini, melihat komposisi kabinet yang akan diumumkan nanti? Kalau melihat nama ini saya tidak terlalu yakin ya. Gitu. Jadi bisa ini peluangnya 50, tapi bisa juga tidak. Karena semua orang bisa memasukkan komposisi sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan sebelum ini kan kita juga lihat banyak sekali juga yang bersiliweran tentang calon-calon anggota kabinet. Artinya kalau nomenklaturnya mungkin, tapi kalau orang-orangnya sih menurut saya nggak usah kita bahas dulu deh gitu. Karena sejam 2 jam tuh bisa berubah juga itu soalnya. Nah kalau lihat dari nomenklatur ini kan dia masih 31 ya. Masih 31. Sekarang saya dengar berkembang di angka 46. 46. Yang umum kita dengar itu kan 44. Iya, umumnya 44. Sekarang saya dengar misalnya sudah di angka 46 gitu. Tapi bagi saya sih menunjukkan dua hal ya. Pertama adalah bahwa akhirnya Pak Prabowo juga kurang pede juga mengelola pemerintahannya dengan angka 58,sekian% itu. Nah, dia angka 58 itu digaung-gaungkan oleh katakanlah Pak Prabowo dan lingkungannya hanya untuk ngejek para kritikus lah. Gue menang nih 58%, kan kira-kira gitu. Mau apa gitu. Tapi begitu nyusun kabinet 58% itu nggak kelihatan gitu. Kenapa? Ya itu faktanya. Pada akhirnya kan dengan 58% menurut saya sih, dengan dukungan partai, Pak Prabowo kan nggak membutuhkan partai yang lain. Kan masyarakat di belakang dia. Tapi gitu. kurang pedenya kenapa? Ya itu yang saya mau katakan. Jadi apa yang membuat Pak Prabowo tidak pede justru kalau ngomong kepada yang lain, beliau selalu mengatakan kita didukung 58% nih. Gitu kira-kira gitu ya.
Tapi faktanya membentuk kabinet justru seperti khawatir kalau ada yang disebut dengan oposisi gitu. Padahal dengan tingkat kemenangan 58%, artinya kan rakyat di belakang Pak Prabowo. Apa yang mengkhawatirkan Pak Prabowo untuk membuat yang lain itu berada di luar gitu. Itu satu. Nah yang kedua, Pak Prabowo ini kan memang dikenal orangnya dengan cara berpikir apa yang disebut dengan harmoni lah macam-macam dan sebagainya gitu. Dengan begitu ada keinginan untuk memasukkan semua unsur kekuatan politik ke dalam lingkaran kekuasaannya gitu. Tapi bagi saya justru keinginan untuk memasukkan keseluruhan kekuatan politik ke dalam lingkaran itu justru problem utamanya Pak Prabowo gitu. Kenapa gitu? Setidaknya itu akan dua implikasi. Pak Prabowo akan kesulitan untuk mengatur konsolidasi di antara partai-partai ini sebab persaingannya udah di dalam gitu loh. Kalau ia lemparkan sebagian di luar kan ada persaingan di luar. Dia hanya ngelola sedikit saja. Ini semuanya masuk di lingkaran kekuasaannya. Ya bersaingnya orang-orang ini di dalam kubunya, di dalam dirinya Pak Prabowo sendiri gitu. Karena bagaimanapun partai politik itu naturnya bersaing kan. Sehingga kalau yang mestinya bersaingnya itu saya dan mereka gitu. Sekarang bersaingnya kita-kita gitu loh. Saya dalam bahasa ini misalnya saya bersaingnya dengan PAN, saya bersaingnya dengan PKB, ya, Nasdem macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, itu yang saya hasilkan ini koordinasinya gimana oleh Pak Prabowo gitu. Dengan jumlah 44 atau 46 anggota kabinet ya itu akan berimplikasi juga kepada pengawasan. Bisa nggak dilakukan pengawasan oleh Pak Prabowo, apalagi di luar nggak ada kekuatan yang signifikan untuk melakukan pengawasan. Atas apa? Pengawasan atas apa? Ya macam-macam, termasuk di dalamnya kemungkinan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok, ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga itu soal manajemennya. Manajemennya gimana gitu. Nah, apa yang saya sebut sebagai manajemen, karena ini 46, kalau dilihat misalnya desain terbaru ini ya, taruhlah kita misalnya melihatnya ini, kalau benar terjadi, itu Menteri Kehutanan dipisah lagi dengan Menteri Lingkungan Hidup. Ya kan? Apa akibatnya gitu? Akibatnya kan memperpanjang birokrasi nih. Mereka yang mau melakukan misalnya eksplorasi sumber daya alam, katakan begitu, harus ada persetujuan lingkungan hidup dulu. Makanya kan dari dulu perdebatannya, apakah akan lebih efektif ini dipisah, satu menjadi Menteri Kehutanan sendiri, yang lain Menteri Lingkungan Hidup, supaya dalam satu pintu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan misalnya eksplorasi sumber daya alam, ya, jadi nggak perlu dia ngikut ke kantor yang lain, karena di dalam kantor itu diselesaikan semua. Ada AMDAL-nya, ada lingkungan hidupnya, macam-macam dan sebagainya. Ini kelihatan dipisah oleh Pak Prabowo. Nah itu yang salah satu contoh yang saya sebut sebagai manajemen ya. Nah, ingat loh ya, proses lambannya pembangunan IKN itu salah satunya adalah miskoordinasi di antara berbagai pihak. Karena banyak lembaga yang harus dilibatkan di situ sehingga tidak efektif. Gitu. Bang Ray, kita bahas soal nomenklatur itu nanti. Kita berbicara dulu soal siapa kemudian figur-figur yang kemungkinan besar akan mengisi pos-pos kementerian di era Prabowo Gibran. Saya ingin tanyakan ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun punya ekspektasi yang samakah soal komposisi kabinet? Gun-Gun itu punya informasi siapa orang-orangnya. Kalau saya belum. Boleh kalau gitu. Boleh dibocorin kalau gitu Mas Gun-Gun. Iya, ini bicara soal orang itu belum momentumnya ya. Kenapa? Karena random ya. Pola-pola hubungan politik meskipun tentu kita dalam circle perbincangan-perbincangan itu ada, tetapi juga perbincangannya itu akan jadi spekulatif gitu ya. Tetapi yang paling penting, saya meneruskan diskusi awal tadi ya. Yang paling penting bagi publik sekarang itu 3 hal. Pertama, kita harus memahami ya landscape politik Indonesia yang kategorinya itu multiparteisme ekstrim. Ketika keberadaan partai lebih dari 5 ya, dan di DPR konfigurasinya itu biasanya kemudian pola hubungan politik berjalan koopsi. Nah, konteksnya itu kecenderungan koalisi berjalan 2 tahap, yaitu koalisi dalam proses kandidasi dan koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Makanya kemudian seperti Bung Ray tadi sampaikan, sangat mungkin kemudian awalnya berada di luar, tetapi kemudian atau berbeda kongsi, tapi dalam pembentukan pemerintahan, kemudian mereka menjadi satu kongsi seolah-olah begitu ya. Itu kenyataan politik pertama yang tentu harus dikaji sebagai
utuh ketika membaca konfigurasi kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara komposisi, saya meyakini bahwa komposisinya itu tidak akan banyak berubah. Zakon kabinet hanya semacam narasi saja. Yang jelas kabinet akan diisi pertama oleh orang-orang partai politik. Yang kedua oleh proksi ya, yang kemudian seolah-olah orang bukan partai politik tetapi di-endorse oleh partai politik. Kemudian yang ketiga baru benar-benar diberikan kepada mereka yang memiliki ya pengalaman atau portofolio kerja teknokratis. Nah, sebut aja kelompok profesional yang biasanya diisi baik itu dari pengalaman korporasi maupun akademisi. Nah, kalau kita lihat posisi ini biasanya yang paling rentan dan itu sangat sering kali terjadi adalah kelompok-kelompok profesional dan akademisi yang tidak punya backup kekuatan politik ya atau partai politik. Nah, kemudian yang ketiga yang juga harus jadi catatan di awal itu, kita paling penting sebenarnya adalah ketika bicara soal nomenklatur, itu harus bicara soal aspek urgensi kebutuhan dari pembentukan kementerian. Jangan sampai kemudian ada perubahan undang-undang tentang kementerian dan kementerian negara ya untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan presiden, tetapi kemudian basis pemikirannya atau basis kebijakannya itu lebih pada politik akomodasi dan power sharing. Kalau itu yang terjadi maka tidak akan pernah bisa dioptimalisasi untuk kepentingan banyak orang, melainkan hanya untuk memelihara yang disebut dengan keseimbangan politik antar kekuatan. Dan itu ada hal yang kemudian signifikan, yaitu soal begini, membuat kementerian baru itu berarti harus bicara soal organisasi dan tata kelola dari birokrasi yang kementerian baru yang dibentuk. Dan tentu terhubung juga dengan sumber daya manusia. Kemudian tumpang tindih antar kementerian. Contoh ya, kita lihat misalnya satu aja, Kementerian Pendidikan yang nanti akan dipecah misalnya jadi Kementerian Dasar Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kebudayaan. Ini bukan hanya semata-mata bicara soal institusi, tapi juga harus bicara soal bagaimana blueprint pendidikan Indonesia di era Pak Prabowo. Jangan sampai kemudian membentuk kementerian baru tetapi kejadian seperti BRIN terulang. Akhirnya kemudian SDM bagus di BRIN itu kemudian tidak memiliki peran dan fungsi yang jelas sehingga kemudian banyak yang tercecer. Baik, Mas Gun Gun, mohon maaf.